Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kesempatan untuk bisa menyambung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, ya. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk mengagungkannya. Semoga salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya istiqamah adalah ibadah yang sangat mulia, ya, dan ibadah yang sangat sulit. Terlebih lagi kita semua sadar bahwasanya iman kita naik dan turun. Terlebih lagi kita berbicara di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dunia. Terlalu banyak perkara-perkara yang memalingkan kita, menarik kita untuk meninggalkan jalan yang lurus. Oleh karena pembicaraan tentang istiqamah di zaman sekarang ini pembicaraan yang sangat berat, tujuan yang sangat berat, tujuan yang sangat mulia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang yang istiqamah. Yang pertama, dia akan merasakan husnul khatimah, kebahagiaan tatkala akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian mereka beristiqamah, maka akan turun malaikat kepada mereka, ya. Banyak malaikat turun, tatanazzal itu turun dan turun dan turun, ya. Artinya malaikat banyak memberi kabar gembira kepada mereka. Banyak ahli tafsir menafsirkan yaitu tatkala halatul ihtidhar, yaitu tatkala sakratul maut. Maka datang malaikat memberi kabar kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dengan apa yang ada di hadapanmu, wa la tahzanu, dan jangan kau bersedih dengan apa yang telah lewat darimu. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Jadi orang istiqamah dia akan meraih husnul khatimah. Makanya sering kita dapati orang-orang tersenyum tatkala dia meninggal dunia. Bisa jadi malaikat turun kepada mereka, beri kabar gembira kepada mereka. Dan itulah cita-cita setiap orang soleh, bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ini salah satu ganjaran bagi orang istiqomah tatkala dia akan meninggal dunia. Di dunia bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada khauf bagi mereka, tidak ada ketakutan, kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Khauf adalah kekhawatiran yang berkaitan dengan apa yang akan datang. Jadi mereka menjalani kehidupan dunia mereka dengan penuh kebahagiaan. Tidak seperti orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak istiqamah, penuh dengan dosa, maka mereka gelisah dalam kehidupan ini. Bahkan tatkala mereka memiliki harta yang banyak, mereka pun tetap gelisah. Ada orang-orang yang mungkin hartanya tidak banyak, mungkin hidupnya pas-pasan, tapi mereka selalu tersenyum, ya, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bersedih dengan apa yang telah lalu. Ada orang sebaliknya, memiliki harta yang banyak tapi khawatir, bisnisnya khawatir hancur, bisnisnya khawatir ada saingannya, banyak kekhawatiran yang dia rasakan padahal harta di tangannya. Ya, kemudian banyak perkara-perkara masa lampau, ya, yang mendatangkan kesedihan selalu dia pikirkan. Itu bukan ciri-ciri orang-orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah selalu di atas di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan itu semuanya. Kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
tidak ada ya kekhawatiran, ya berlebih-lebihan, kegelisahan dalam kehidupan mereka, dan juga tidak ada kesedihan yang menghantui mereka dalam kehidupan mereka. Nah, orang kalau sudah mencapai derajat istiqomah, dia akan bahagia, akan bahagia. Ya, oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ganjaran yang luar biasa bagi orang yang hidup dengan istiqamah, ya, dijanji surga di akhirat, tatkala halatul ihtidar sakaratul maut juga bergembira, dan dalam kehidupan dunia juga bahagia. Namun saya katakan tadi, ini perkara yang sangat berat. Oleh karenanya Nabi SAW sebutkan di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, tatkala jarak matahari cuma 1 mil, di antaranya kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, yaitu anak muda yang istiqomah. Ya, anak muda yang istiqomah. Saya rasa para hadirin kebanyakannya masih muda, ya. Saya juga masih muda, alhamdulillah. Ya, jadi kita semua ini sekarang dalam kondisi muda. Mampukah kita untuk istiqomah di tengah-tengah fitnah yang luar biasa sekarang ini, gejolak syahwat yang luar biasa, ya, tarikan dunia yang sangat luar biasa. Inilah ujian hidupnya. Barang siapa yang istiqomah, yakin dia akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara istiqomah? Bagaimana cara istiqomah? Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ragu bahwasanya untuk bisa istiqomah yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata seorang mukmin, bukan senjata yang terakhir doa. Doa itu senjata yang pertama. Banyak orang menjadikan doa sebagai senjata terakhir, itu salah. Doa itu senjata yang pertama. Yang lain baru nunut, baru ngikut kepada doa. Maka seorang selalu menjadikan doanya sebagai senjata utama dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di antaranya doa yang paling agung untuk minta istiqamah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka saya anjurkan kepada diri saya pribadi yang sering lalai, dan juga kepada para hadirin, tatkala membaca ayat ini, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita bertawassul dengan amalan kita. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku beribadah, ya Allah. Aku tidak beribadah kepada berhala, aku tidak beribadah kepada nabi, aku tidak beribadah kepada malaikat, aku tidak beribadah kepada wali. Hanya kepada Engkau lah aku beribadah, ya Allah. Aku selalu berusaha untuk ikhlas. Aku tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sering orang bertanya, Ustaz, apakah kita tatkala mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berarti kita belum lurus? Tidak. Bisa jadi kita belum lurus, maka kita perlu diluruskan. Dan kalau kita sudah lurus, masih banyak pintu-pintu kebaikan yang harus kita ditunjukkan. Masih banyak kebaikan yang masih kita jahil, kita belum ngerti. Maka kita bilang, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kebaikan-kebaikan yang lain yang kami belum tahu. Dan tegakkanlah kami di atas jalan kebaikan yang sudah kami tempuh. Alhamdulillah kita sekarang di atas iman. Alhamdulillah kita sholat 5 waktu. Alhamdulillah kita sholat di masjid. Alhamdulillah kita ikut pengajian. Ya Allah, tegarkan aku di atas jalan tersebut. Ini diantara makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan kita hadirkan bahwa istiqomah itu bukan perkara yang ringan, berat. Saya katakan di zaman sekarang ini, kata orang zaman now, ya, HP aja bisa bikin kita rusak. HP bisa bikin kita rusak. Ya, hidayah, kesesatan, ya, ada dalam HP, ya. Syekh Google terkadang menunjukkan kebaikan, terkadang Syekh Google menunjukkan kepada kesesatan, membuka pintu-pintu kesesatan. Makanya ujian sekarang, kalau orang dahulu ingin selamat, dia masuk dalam rumahnya, tutup pintu, dia tidak akan terkena fitnah. Sekarang orang masuk dalam rumah, tutup pintu, malah terfitnah. Fitnah dia bawa di mana-mana, di HP-nya, dia kantongin. Maka kalau HP-nya ketinggalan, dia pulang ambil fitnah tersebut. Maka saya katakan zaman sekarang luar biasa, ya, fitnah begitu keras, begitu menggoda. Betapa banyak orang hancur gara-gara, ya, HP-nya ini. Karenanya para hadirin, ya, tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, benar-benar kita hadirkan, ya Allah, aku sangat butuh bimbingan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus, ingatkanlah aku jika aku bersalah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Ini doa yang paling agung kita baca tatkala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di antara doa yang paling banyak Nabi baca dalam sujud beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya harap dihafal doa ini. Ya muqallibal qulub, yang artinya wahai zat yang membolak-balikan hati manusia.
Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah aku di atas ketaatan kepadamu. Tetapkanlah aku di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi. Sampai ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, betapa sering kau membaca doa itu?" Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah jelas masuk surga, sudah jelas pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengetuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa, tapi Nabi tahu bahwasanya hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Insya'a aqamaha wa insya'a zaghaha. Kalau Allah berkehendak Allah luruskan, Allah istiqomahkan. Kalau Allah berkehendak Allah simpangkan hati tersebut. Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agama." Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan kita yang jauh dari keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ya meminta kepada Allah dengan benar-benar serius doa ini, ya Allah ya, tegarkanlah hatiku di atas agamamu ya. Dan saya harap dihafalkan doa ini ya. Kemudian di antara doa yang perlu kita perhatikan juga doa ya zikir pagi petang. Seorang muslim berusaha untuk membiasakan diri untuk membaca zikir pagi petang. Dan tatkala dia baca zikir pagi petang dan dalam zikir pagi petang tersebut banyak doa-doa, dia renungkan maknanya. Dia merenungkan karena dalam zikir pagi petang tersebut banyak permintaan agar kita dihindarkan dari godaan setan. Banyak ya. Hampir seluruh zikir pagi petang isinya agar kita dijauhkan dari godaan. Contoh seperti zikir pagi petang sederhana ya. Allahumma Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Ini dibaca 3 kali. Kalau di pagi hari, ya Allah ya, jagalah badanku. Ya Allah, jagalah pendengaranku. Ya Allah, jagalah penglihatanku. Ini kita minta tiap pagi hari. Karena kita tahu di hadapan kita banyak fitnah. Fitnah yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar. Ya, fitnah yang kita lihat, ya, aurat-aurat wanita yang kita lihat, ya. Banyak hal-hal yang haram yang kita lihat. Maka kita berdoa kepada Allah dengan benar-benar mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita. Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seorang bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, agar bisa istiqamah, jangan lupa memilih teman yang benar. Cari komunitas. Seorang jangan bersendirian. Tatkala orang sendiri mudah digoda oleh syaitan. Cari komunitas. Cari teman-teman yang saleh. Bergaul dengan teman-teman yang saleh. Rasulullah SAW perintahkan demikian. Ya, Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan jalis susu, jalis saleh, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Ya, teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Ya. Kalau tidak dia berikan hadiah kepada kita minyak wangi, paling tidak kita mendapati cipratan wangi yang ada darinya. Ya. Jadi kita berusaha cari teman yang baik. Kalau ada teman yang soleh di zaman sekarang, pegang erat-erat. Ya, jangan biarkan dia pergi sendiri, ikut sama dia. Ya, jadi pegang dia erat-erat. Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi SAW, seseorang itu di atas agama temannya. Maka seorang lihat-lihat siapa yang mau dijadikan temannya. Kalau kawan secara umum, kita boleh berkawan dengan siapa saja. Tapi sahabat, tempat kita curhat, tempat kita diskusi, tempat kita jalan bareng, tempat kita ngobrol, jangan sembarang orang. Nabi yang suruh. Karena agama seorang berpengaruh dengan temannya. Karena kita tahu kalau kita sudah bersahabat dengan seorang, kalau kita enggak yang terpengaruh, dia yang terpengaruh. Antara dua. Kita ikut dia atau dia ikut kita. Karena pasti ada sinkronisasi. Kalau tidak ada sinkronisasi, pertemanan tersebut pasti buyar. Maka kita jangan salah pilih teman. Kita cari teman yang kita bisa beri manfaat sama dia, kita bisa ajak dia pada kebaikan, atau kita yang diajak oleh dia pada kebaikan. Adapun kalau kita bergaul sama seorang teman ternyata tidak ada manfaatnya, ya, selalu ya mengarahkan kita kepada keburukan, tinggalkan teman tersebut. Cuek saja, tidak peduli apa kata dia. Karena keselamatan agama kita lebih penting. Maka cari teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita salah, yang tidak pekewuh, tidak malu kalau menegur kita tatkala kita salah. Itu teman yang luar biasa. Ya, banyak teman kalau sudah berteman, temannya salah dia tidak tegur. Ini teman pengkhianat. Bagaimana sahabat Anda salah Anda tidak tegur? Kalau Anda seorang teman yang baik, sahabat Anda salah, tegur dengan cara yang baik. Itu nama sahabat. Yang diperlukan saat-saat kita bersalah, saat-saat kita menyimpang, itu teman yang baik. Cari teman seperti itu ya, agar kita ya bisa masuk dalam komunitas yang baik, dan ini sangat membantu kita istiqomah. Kalau kita salah bergaul, kita sangat mudah
mudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah yaitu sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud istiqamah kita tidak pernah salah. Jangan disalahpahami ya. Namanya istiqamah tidak boleh salah. Ini mustahil. Kalau cuma begitu yang bisa istiqamah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi istiqamah ya, yaitu kita berusaha di jalan yang lurus. Sesekali kita melenceng, maka harus segera kembali. Sesekali kita menyimpang, maka harus segera kembali. Dan kita pasti menyimpang, enggak mungkin enggak menyimpang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaqimu wa lan tuhsuh." Istiqamalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Istiqamalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Ya, pasti ada menyimpang. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal din yusrun wa lan yushadad dina ahadun illa ghalabah." Sungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang berlebihan dalam agama kecuali akan dikalahkan, ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kata Nabi wasaddidu, ya. Fasaddidu, tepatlah kalian, wa qaribu atau mendekati pada ketepatan, wa abshiru dan gembiralah dengan surga. Yang dituntut dari kita tasdid atau sadad, itu tepat. Inilah istiqomah yang benar. Tetapi tidak semua orang bisa mencapai pada kesempurnaan. Ya, maka Nabi mengatakan wa qaribu, dekatilah kepada apa? Kebenaran. Ya, yang penting kita menuju pada mendekat dengan kebenaran, ya, itu berarti sudah tepat, ya. Ada orang yang istiqomah luar biasa, salat 5 waktu sebelum orang azan dia sudah di masjid. Nah, ini istiqomahnya top. Ada yang tidak bisa demikian, sudah mau qomat baru dia sampai di masjid. Tidak apa-apa, yang penting berusaha menuju kepada kebaikan, ya. Kita menuju ke sana, pingin tepat waktu, tapi tidak setiap orang bisa. Tapi jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Insya Allah yang tepat dapat kabar gembira, yang qaribu juga yang mendekati juga mendapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berusaha dua-duanya, pasti sesuatu kita menyimpang. Tatkala kita menyimpang, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang bisa lurus selalu, siapapun dia. Siapapun dia, suatu saat dia pasti melenceng. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruh, setelah itu Allah mengatakan dan istighfarlah. Karena Allah tahu seorang pasti dalam istiqomahnya ada kekurangan, maka kekurangannya ditambal dengan istighfar. Demikian juga tatkala Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Ini istiqomah. Bertakwalah dimanapun dan kapanpun. Setelah itu kata Nabi SAW, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau kau melakukan kesalahan, maka lakukanlah kebaikan. Niscaya akan menutupi kesalahan tersebut. Jadi seorang tatkala istiqomah, dia pasti melakukan kesalahan suatu saat. Tatkala dia melakukan kesalahan, maka ada dua hal yang bisa dia lakukan. Yang pertama dia istighfar, yang kedua dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, agar kebaikan-kebaikan yang lain bisa menghapus keburukan yang dia lakukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyamakan kebaikan seperti air bersih, adapun dosa seperti najis. Kalau seorang ternajisi, maka dia mencari air yang banyak agar najis tersebut bisa hilang. Seperti seorang Arab Badui yang pernah kencing di masjid. Waktu dia kencing di masjid, maka Nabi memerintahkan untuk mendatangkan seember air. Tatkala ditumpahkan, maka hilanglah najis tersebut. Nah, kalau kita bermaksiat, kita melihat perkara yang haram, kita mendengar perkara yang haram, maka itu kita ternajisi, hati kita ternajisi. Bagaimana najis ini bisa hilang? Ya, pertama tentunya dengan istighfar, yang kedua perbanyak amal saleh, perbanyak amal saleh. Kalau kita semakin berbuat amal saleh, semakin banyak air kita. Kalau air kita sudah semakin banyak, ada najis sedikit tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 qullah, air kita sudah banyak, ada najis sedikit-sedikit, tidak ada pengaruhnya, kata Nabi SAW. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan dileburkan dalam kebaikan kita yang begitu banyak. Maka seorang berusaha berbanyak amal saleh dalam kehidupannya. Jadi saya ingatkan kembali, bukan berarti istiqomah selalu taat, tidak pernah salah. Ya, kita mungkin salah. Makanya para ulama mengatakan tanda kebahagiaan pada seorang ada 3. Idza utiya syakar,
kalau dia diberi karunia oleh Allah dia bersyukur, wa idza tuliya sabar, kalau dia diuji oleh Allah dia bersabar, wa idza aznaba istaghfar, kalau dia berdosa segera dia beristighfar. Selama kita masih berada dalam lingkup tiga perkara ini, maka kita orang yang istiqamah, maka kita adalah orang yang bahagia. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, biasakan diri untuk melakukan hal-hal yang sunnah, ya. Hal-hal yang sunnah. Yang wajib jangan kita tinggalkan. Itu sudah keharusan. Kalau kita lagi futur, terkadang kita lagi malas, mungkin perkara-perkara yang sunnah kita tinggalkan, tapi jangan sampai yang wajib kita tinggalkan. Kalau yang wajib mulai kita tinggalkan, maka agama kita akan segera hancur. Jadi untuk membentengi yang wajib, bagaimana? Yang sunnah kita bentengi. Setan semakin sulit untuk menggoda. Kenapa? Sebelum dia menggoda yang wajib, sunnah-sunnah sudah menghalangi. Ya, makanya seorang puasa di bulan Ramadan. Setelah puasa bulan Ramadan, jangan lupa hari-hari dia isi dengan puasa sunnah. Boleh dia puasa 3 hari dalam sebulan. Terserah hari apa saja, bebas. Kalau bisa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriyah, maka itu yang terbaik. Kalau enggak 3 hari kapan saja enggak jadi masalah. Yang penting sebulan 3 hari. Kalau dia punya semangat lebih lagi, dia puasa 8 hari dalam sebulan, itu puasa Senin, Kamis. Lebih semangat lagi. Kalau dia semangat lagi, ya, dan ini susah, puasa Daud, ya. Puasa Daud. Sehari berbuka, sehari puasa. Terkadang yang marah istri, nggak boleh kamu puasa Daud. Jadi, tapi maksud saya ini di antara hal yang menjaga puasa kita. Kita sudah puasa Ramadan, alhamdulillah, puasa sunnah jangan tinggalkan. Saya tidak usah berat-berat, sebulan 3 kali lah, sebulan 3 hari kita sisihkan waktu untuk puasa. Ini membantu kita istiqomah, karena kita menjaga yang wajib kita dengan perkara yang sunnah. Setan semakin sulit untuk menggoda, karena kita bentengi agama kita dengan perkara-perkara yang sunnah. Salat pun demikian. Salat jangan cukupkan cuma 5 waktu, salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ini benteng bagi salat kita, ya. Kalau kita sudah mampu rawatib, tingkatkan. Jangan lupa salat witir. Ya, salat witir. Kalau mampu lagi salat malam. Kalau ada waktu salat duha. Sudah, itu hari-hari kita lakukan. Itu jalan istiqamah. Jalan istiqamah. Kemudian kalau ada waktu, jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Bagaimana seorang mau istiqamah sementara hari-hari lewat tidak ada Quran yang dia baca? Kita tidak usah banyak teori. Kalau mau istiqomah, lakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Baca Quran tiap hari. Baca Quran tiap hari. Kalau tidak mampu 1 juz, setengah juz. Kalau setengah juz, ya 1 halaman tidak jadi masalah. Yang penting tiap hari ada Quran yang kita baca. Karena itu yang membuat kita kokoh, hati kita terisi dengan ya sentuhan-sentuhan rohani sehingga kuat hati kita. Dan yang terakhir para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ingin saya ingatkan, istiqomah tidak mungkin kita kerjakan kecuali kalau hati kita istiqomah dan lisan kita. Hati-hati masalah lisan. Dalam hadis dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Kata Nabi SAW, tidak mungkin istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak mungkin istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Ini dalil sangat jelas bahwasanya istiqomah berkaitan dengan lisan. Dengan lisan. Di zaman sekarang ini, yang menunjukkan lisan selain lisan adalah tulisan. Adalah tulisan. Dan kita sekarang sedang berada di zaman media sosial. Maka hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam mengungkapkan, baik dengan lisan maupun tulisan. Hati-hati berkomentar ya dalam media sosial. Jangan sembarang berkomentar, ya. Jangan sembarang memberi analisa, jangan sembarang mencaci, jangan sembarang mencela. Itu akan berpengaruh dengan istiqomah kita. Ya, kalau ada teman kalimatnya kotor, kata-katanya kotor, tinggalkan, jangan berteman dengan orang tersebut. Kalau ada orang menghadang kita dalam komentar kata-kata kotor, jangan dikomentari. Jangan digubrisi, ditinggalkan orang tersebut. Betapa banyak orang terpancing dalam komentar. Tatkala buka kabar di bawah ada komentar malah bantah-bantahan, kemudian debat-menebat, kemudian cacian dan makian. Buat apa? Tatkala dalam Facebook kemudian terjadi caci maki, tidak perlu. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Betapa banyak orang sudah mengeluarkan tenaga untuk membantah, ternyata lawannya bencong misalnya. Ngapain? Dia tidak tahu siapa orang tersebut.
Maka saya katakan jaga lisan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang lurus. Barang siapa yang tidak menjaga lisannya, tidak menahan dirinya. Sekarang zaman orang suka berkomentar, suka menulis, suka mengungkapkan, hati-hati, suka menganalisa padahal bukan bidangnya. Terkadang analisanya ngawur, terkadang analisanya dibangun di atas data-data yang tidak valid. Siapa yang bisa menjamin data masuk dengan data yang valid? Betapa banyak orang berkomentar, ternyata datanya tidak valid ya. Karenanya hati-hati, di zaman sekarang ini lebih baik banyak diam. Anda yang punya kapasitas, berkompeten untuk berbicara, silakan berbicara. Kalau Anda tidak yakin dengan kapasitas Anda, mendingan diam. Karena ini pengaruh dengan istiqomah Anda, berpengaruh dengan agama Anda. Percuma seorang rajin salat kemudian bikin analisa yang buat orang takut, orang ketakutan, orang ternyata analisa yang salah. Percuma seorang rajin salat kemudian dia mencaci maki orang lain, ya, menyebarkan kedustaan, tersebar kedustaan tersebut di antara Indonesia bahkan dunia, maka mengerikan. Maka seorang lebih baik banyak ya diam dan sibukkan dengan perkara-perkara privasinya. Kata Nabi SAW ketika zaman fitnah, kata Nabi SAW, alaika bi khasati amrik, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Kita punya kerjaan, konsen di kerjaan. Anak kita perhatikan, istri kita perhatikan, istri-istri kita perhatikan, anak-anak kita perhatikan, ya. Ya, itulah kebahagiaan. Sebagian orang terlalu sibuk dengan perkara yang bukan bidangnya, ngomong sana ngomong sini, istrinya jadi tumbal tidak bahagia, anaknya jadi tumbal tidak bahagia. Kenapa tidak ada waktu buat anaknya? Tidak ada waktu buat istrinya. Bagaimana mau istiqomah? Ya, maka hati-hati, kata Nabi, tidak akan istiqomah seorang sampai istiqomah apa? Lisannya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan berkaitan dengan materi kita atau di luar materi, semoga bisa dijawab. Allah taala alam bisawab. Pertanyaan yang mudah kami persilakan. Sama Ustaz mau bertanya, ada hadis yang Rasul menamakan orang yang tidak bersahabat ketika Nabi disebut. Tapi saya lihat di YouTube itu banyak Ustaz atau para itu. Ulang saya kurang jelas gimana? Ada hadis yang bilang Nabi akan melaknat orang yang tidak disebut namanya tidak bersalawat. Bukan apa? Tidak melaknat sih. Bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Kata malaikat Jibril, ya, orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namanya disimu namun dia tidak bersalat bagimu. Nah, pertanyaannya itu apakah yang berbicara nama Rasul atau Nabi harus bersalat juga atau soalnya seringnya tuh ada mau balik atau kayak gitu sebenarnya cuma Nabi atau Rasul yang bersalawat. Apa yang mengenai bersalawat atau yang berbicara bersalawat juga? Terima kasih. Ya, praktek para ulama tatkala mereka menyebut Nabi, mereka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Salawat minimal adalah ada salat, ada salam. Itu salawat minimal. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu salawat yang minimal. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling minimal sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam misalnya, atau kita bersalawat dengan salawat yang panjang, ya. Ya kalau bisa bukan cuma tatkala disebutkan Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan Nabi, Rasul, kalau bisa kita juga sebutkan apa? Sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini kebiasaan para muhaditsin, setiap ada kalimat Nabi mereka sertakan dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya. Ya. Bagaimana dengan hadis yang berbunyi orang hidupnya kemudian di akhir hidupnya dia membuat kemaksiatan. Ya. Dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda, Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Hatta yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Hadis tersebut Nabi tidak menyebutkan istiqomahan, tapi Rasulullah SAW menyebut ada seorang hamba yang dia benar-benar melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga hanya sehasta.
kemudian sudah kena lawan takdir, fayamalu bi amali ahli nar faidkhuluha. Di akhir hayat kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk neraka jahanam. Kok bisa demikian? Maka para ulama menjelaskan, diriwayatkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga yang nampak bagi manusia. Sehingga para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan orang ini dia beramal soleh tapi ada penyakit hatinya, entah dia ria, entah dia sombong. Ada orang beramal soleh tapi dia angkuh, ada. Ada orang beramal soleh tapi dia apa? Ria. Ada orang beramal soleh tapi dia punya penyakit di hati. Nampak di hadapan manusia kayaknya dia orang soleh, tapi hakikat hatinya yang tahu hanya Allah. Maka Nabi mengatakan, fima yabdu linnas. Dia beramal soleh menurut pandangan manusia. Di akhir hayatnya Allah akan tampakkan hakikat orang ini. Kalau dia selama ini ternyata beramal soleh tidak beres niatnya, di akhir hayatnya dia akan beramal amalan penghuni neraka jahanam. Maka dia pun beramal keburukan, akhirnya masuk neraka. Ya. Jadi hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya seorang jangan pede dengan imannya. Jangan pernah pede dengan imannya. Jangan merasa ujub dengan imannya. Kenapa? Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu bagaimana penghujung hidupnya. Ya, maka seorang senantiasa minta agar bisa istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kemudian saya sudah begini kok, saya sudah begini. Belum tentu, ente enggak tahu akhir hayat ente bagaimana. Ya. Ini di antara faedahnya. Yang kedua kata Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala, namun meskipun hadis ini ya kita yakini kebenarannya, kenyataannya karena Rasulullah menyebutkan setelah itu, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka, tukang maksiat. Kalau dia meninggal dia masuk neraka, tetapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga, maka dia pun masuk dalam surga. Jadi ada orang yang awalnya baik kemudian jadi buruk, ada orang yang buruk kemudian akhirnya jadi baik. Kenyataan yang ada kata Ibnu Daqiq al-Id, kebanyakan orang biasanya bekas penjahat. Ini kebanyakannya demikian. Jarang bekas orang baik, jarang. Kita dapati banyak penjahat yang apa? Baik, banyak koruptor yang sadar, kemudian tukang judi yang sadar, tukang zina yang sadar. Tapi kalau ustadz jadi penjahat itu jarang. Jarang. Oleh karena dia mengatakan kalau orang amalnya saleh, maka insya Allah biasanya Allah akan jaga. Biasanya Allah akan jaga. Tapi kita jangan pede ya. Tapi karena Rasulullah jelaskan yang orang yang seperti ini modelnya adalah orang yang dia beramal soleh menurut pandangan manusia. Ternyata hatinya apa? Bermasalah. Ya, hatinya bermasalah. Tapi kalau orang sudah berusaha untuk ikhlas, untuk berusaha tulus, senantiasa menjaga amal-amalan sunnah, maka biasanya dia dengan kebaikan. Dan kebanyakan orang seperti itu. Kita dapati banyak orang yang rajin ke masjid, biasanya juga husnul khatimah. Orang ini sering bersedekah, biasanya juga husnul khatimah. Ya. Kita dapati juga di lain sisi ada orang dulunya pezina, perampok, tahu-tahu sadar. Tetapi yang buruk jadi, yang baik jadi buruk itu langka. Langka. Oh ini dulu ustaz, sekarang jadi bajingan. Ya ada, tapi ada juga ya memang. Tapi langka. Ya. Oh ini dulu orang rajin sholat, sekarang jadi pezina. Hampir enggak ada. Ada tapi jarang. Kenapa? Rahmat Allah luas. Oleh karenanya kalau kita sudah rajin beribadah, kita husnudzon tapi jangan pede. Jangan pede saya pasti husnul khotimah. Kita enggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Paham ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, bolehkah kita memotivasi seseorang untuk melakukan ibadah dengan menyebut nama soleh kita? menyebutkan manfaat duniawi? Oh iya. Contoh bagaimana? Ya, kalau ya misalnya kalau dia sering sholatnya rajin, mungkin akan dimudahkan urusannya. Dilampangkan memudahkan pekerjaannya segala macam seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh, dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bisa jangan sebutkan tujuan duniawi murni, ya. Tapi kita sebutkan manfaat akhirat. Kamu kalau bersedekah, ya, kamu akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tatkala di bawah terik matahari jarak 1 mil, pahalanya besar, dan kau juga akan ditambah rezekimu. Dan benar, ya, orang bersedekah ditambah rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menyuruh kalian
menjanjikan kefakiran bagi kalian. Orang bersedekah dia takut-takuti, nanti kamu gimana bayar ini, nanti anak-anak gimana. Jadi dia enggak jadi keluarin duit. Padahal duitnya ada, tapi ditakut-takuti oleh syaitan. Kata Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Syaitan menjanjikan kefakiran bagi kalian. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Allah menamakan pelit itu dengan keji. Allah menamakan pelit dengan sifat apa? Keji. Orang yang pelit itu keji. Kenapa dia pelit? Duitnya ada. Ya. Kenapa dia pelit? Bagi-bagi sedikit ke rezeki dari Allah. Kenapa? Kenapa tidak mau dilakukan? Ini orang yang keji. Kemudian wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah janjikan bagi kalian kalau kalian bersedekah, pertama ampunan. Yang kedua fadla, tambahan. Adalah tambahan. Makanya kalau orang bersedekah, hartanya pasti bertambah. Ya, hartanya pasti bertambah. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Zahirnya kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, tinggal 900.000. Secara kasat mata tinggal 100.000. Tapi kata Nabi enggak mungkin berkurang. Berarti akan bertambah. Gimana? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menamakan orang yang menyumbang, dia memberi utang kepada Allah. Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Ya, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Berarti Allah bermuamalah dengan kita dengan riba. Ya tidak? Ini riba yang boleh. Kalau kita kasih sumbangan sama Allah, Allah balas dengan apa? Riba. Allah janji, saya akan kasih riba bagi kalian, tapi ini riba yang halal. Riba yang halal. Bahkan Allah menamakan dengan pinjaman. Kenapa? Kenapa Allah namakan dengan pinjaman? Supaya kalian yakin pasti dikembalikan. Kalau kita kasih pinjam sama orang kaya, orang kaya butuh sama saya. Firanda, saya butuh uang sama kamu. Kita tahu dia orang kaya, punya hotel. Kebetulan lagi safar, nggak bawa duit. Mau pinjam berapa, Pak? 1 miliar. Kalau saya pinjam, saya kasih. Karena saya tahu dia pasti bisa kembalikan. Karena duit dia triliunan. Tapi kalau orang miskin pinjam uang, Ustaz Firanda pinjam uang. Aduh, tunggu ya, saya lihat dulu ya. Karena saya ragu dia bisa kembalikan atau tidak. Paham? Saya ragu. Nah, kalau kita pinjamkan duit sama orang kaya, kita yakin pasti kembali. Apalagi kalau kita pinjamkan kepada zat yang maha kaya, yang sudah menjamin akan memberikan bayaran riba bagi kita. Kalau ada yang ingin dapat riba, maka beri sumbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tatkala memotivasi orang dengan hal ini boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai hilang dari hatinya pahala di akhirat. Ya, terus harus kita ingatkan. Makanya Allah tatkala mengatakan, "Wallahu ya'idukum maghfiratan." Allah sebutkan dulu pahala akhirat. Setan menyanyikan kefakiran, setan menakut-nakuti kalian, tapi Allah menjanjikan ampunan, baru Allah sebutkan tambahan. Jadi harus ganjaran akhirat didahulukan, baru kemudian ganjaran apa? Duniawi. Ya. Baik, sudah ya. Sampai sini saja. Kajian kita sudah jam 1 ya. Antum ada tugas yang berikutnya, ya saya pun ada tugas berikutnya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.